Perkenalkan, nama saya Rivaldo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai entitas tercetak. Yang pertama, menurut PSAK pada tahun 2014, laporan keuangan konsolidasi disebut bahwa investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mengurangi imbalan hasil tersebut melalui kuasanya atas investasi. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses penggabungan dua atau lebih perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasionalnya, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut secara seluruhnya. Dalam laporan keuangan konsolidasi memiliki prosedur tersendiri. Yang pertama itu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Mengeliminasi jumlah entitas tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian induk entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga itu mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra-kelompok usaha terkait dengan transaksi antara entitas dalam kelompok usaha itu sendiri. Nah, menurut PSAK nomor 65 tahun 2014 juga menyatakan bahwa jika entitas dalam kelompok usaha akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi, maka ketika laporan keuangan konsolidasi dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Yang selanjutnya itu ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas dikonsolidasikan dianggap sebuah entitas tunggal. Saldo konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal itu sendiri. Selanjutnya adalah akuisisi dengan kepemilikan penuh. Menurut PSAK nomor 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal perolehannya mengendalikan sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak. Selanjutnya itu ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dalam laporan laba rugi bersih, konsolidasian hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua itu saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah hasil ini dengan laba bersih konsolidasian serta dikurangi dividen konsolidasian. Yang terakhir itu ada kertas kerja. Kertas kerja konsolidasian memiliki 3 bagian, yaitu laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan keuangan. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi sama dengan prosedur yang akan dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadi akuisisi. Saldo laba konsolidasian awal yang akan digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir tahun yang periode sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014 mendefinisikan kepentingan non-pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatributkan atau dikuasai secara efektif oleh entitas induk. PSAK nomor 65 tahun 2014 sendiri mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dan kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk.